Hai, Mufi di sini. Sesi kali ini kita masih membahas tentang TOT Microsoft 365 tahun 2020. Sesi kali ini saya akan membahas bagaimana manajemen kelas agar tampilan tidak seperti ini terlalu kalau orang Jawa bilang gedabiah, ini terlalu melebar kemana-mana dan banyak kelas-kelas yang menurut saya tidak saya inginkan. Bagaimana memanajemen kelas, bagaimana menyembunyikan kelas, bahkan bagaimana caranya kita menghilang atau kita leave dari kelas yang menurut kita memang kelas tidak kita inginkan. Kita diinputkan oleh orang lain dan disitu hanya sebagai kelas uji coba saja seperti tampilan di sini. Saya akan ulas di sesi ini. Ini adalah part ke-8 untuk serial TOT Office 365. Dan ini adalah video tutorial ke-151. Jadi sebelum video tutorial ini ada 150 video tutorial yang bisa Bapak Ibu ulang, bisa Bapak Ibu pelajari kembali. Silahkan cek saja di kanal YouTube ini. Dan jika memang suka, seperti biasa jempol ke atas boleh, nggak suka jempol ke bawah boleh. Kalau sekiranya bermanfaat, silahkan share semuanya ke media sosial Bapak Ibu. Kita mulai sesi ke 151. Semoga semuanya bisa berhasil. Kita mulai ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita, bisa jadi luar biasa untuk sesama. Itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya. Satu hari satu video tutorial. Yuk, saya akan mulai ini dengan menggunakan ini Microsoft Teams. Saya menggunakan yang berbasis aplikasi desktop. Di sini tampilannya ada macam-macam, banyak sekali di sini kelas-kelas yang saya membuat sendiri atau saya diinputkan oleh teman-teman saya sebagai peserta TOT untuk tahun 2020 ini. Ini banyak sekali. Saya diinputkan dan saya tidak kenal orang-orang tersebut menginputkan saya. Terima kasih. Tetapi saya akan mencoba memanajemen tampilan. Yang pertama, tampilan ini akan saya rubah menjadi tampilannya sedikit lebih praktis, lebih luas. Kalau ini terlalu banyak. Settingannya ada di bagian ini, ada di bagian kanan atas setting. Setelah itu di bagian ini ada tulisan switch view. Saya ulangi, setting, setelah itu switch view. Nah, kalau switch view saya ganti menjadi bentuk list. Ini saya pindahkan dari grid menjadi list. Terus untuk tampilannya, kalau Bapak Ibu suka dengan tema dark yang lagi tren, tema gelap juga boleh, atau pakai high contrast juga boleh, atau saya tak pakai yang default aja biar tampilannya masih nyaman di mata. Setelah itu saya tutup, maka tampilannya sekarang berada di samping ini. Berada di samping-samping ini sehingga tampilannya jauh lebih enak dipandang sajalah karena posisinya ada di samping posisi kelas-kelasnya. Selanjutnya di sini agar kelasnya tidak terlalu banyak di sini, padahal banyak sekali mungkin kawan-kawan saya yang juga tidak membutuhkan kelas ini tapi tidak tahu bagaimana cara untuk mengeluarkan saya dari kelas tersebut. Maka cara pertama saya coba hidden. Siapa tahu ada kelas ini mau saya arsipkan. Nantinya kalau sudah implementasi di sekolah, kelas itu jangan dihapus tapi cukup di arsipkan atau di hidden saja. Caranya adalah di bagian misalkan yang di bagian ini titik 3 saya klik, setelah itu di sini ada tulisan hide. Maka kelas yang tadi sudah menjadi di bagian sini hidden themes. Sudah ada 2 yang saya masukkan ke dalam hidden theme sehingga tampilannya tidak terlalu banyak seperti ini. Itu tips pertama. Tips kedua, bagaimana caranya saya ingin keluar. Saya ingin keluar dari kelas tersebut. Caranya adalah kalau saya cobakan dengan titik 3, maaf ini bukan apa-apa, saya hanya sebagai simulasi saja ya. Misalkan ini 19, 20, 11 TKRO 3, saya pengen keluar. Tinggal di bagian titik 3 di sini. Di sini tidak ada tulisan leave.
Di sini tidak ada tulisan leave. Seringkali banyak yang bertanya, caranya gimana agar keluar dari kelasnya orang lain yang sebetulnya saya nggak mau di situ. Caranya adalah di bagian titik 3 ini tidak bisa. Saya pakai cara yang kedua. Cara yang kedua sebentar ya, saya akan cobakan menggunakan cara yang kedua agar bisa pergi dari kelas yang tidak kita inginkan. Jangan lupa jika posisinya masih merah ini seperti ini, diklik saja, subscribe-nya diklik, setelah itu loncengnya juga diklik untuk semuanya. Bagi yang belum, saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya. Caranya adalah di sini saya sudah menampilkan handphone saya di layar. Ini adalah handphone saya sama dengan yang ada di sini. Jadi di bagian ini saya masuk ke aplikasi Teams punya saya. Jadi caranya adalah harus menggunakan handphone. Jadi kalau menggunakan PC belum bisa. Setahu saya menggunakan handphone akan bisa. Jadi kemarin kita sudah mencoba untuk part-part sebelumnya bagaimana cara menginstal Teams di handphone, menginstal Teams di desktop itu di part berapa ya? Saya lupa, sudah pernah. Di sini saya masuk ke handphone saya, ini adalah handphone saya. Tampilannya tentu akan sama dengan yang di bagian kiri. Ini adalah kelas-kelas yang ada, dari mulai Jateng 10, TOT Masruan Movie, dan ke bawah ini tentu akan sama dengan yang ada di PC. Kenapa? Karena yang di PC dengan yang di handphone akunnya sama. Cara untuk keluar dari kelas kita, kelas orang lain yang saya tidak kenal, maka caranya adalah misalkan saya simulasikan aja ya, misal kelasnya siapa. Mohon maaf Bapak dan Ibu, ini tidak bermaksud untuk meninggalkan kelas sebetulnya, tapi karena memang penugasan saya sudah selesai dan kawan-kawan juga banyak yang sudah selesai, maka menurut saya kelas ini tidak saya gunakan, maka saya mohon maaf sekali, saya leave dari kelas tersebut. Caranya adalah dari handphone. Di sini misalkan saya masuk ke yang ini aja, yang ini ya, yang misalkan 1920 English class, inilah misalkan ini punyanya Pak Tri, mentor saya. Maaf Pak Tri, ini kelas simulasi, maka saya boleh keluar ya. Di sini tinggal di bagian petik titik 3 di sini, menu 3 titik, saya klik, maka di sini ada muncul fasilitas tinggalkan tim. Sementara kalau di sisi desktop, kalau saya klik di sini tidak muncul menu itu tadi. Saya kembali ke menu handphone. Di menu handphone itu muncul menu 3 titiknya. Saya ulangi, menu 3 titik, di bagian ini saya titik, maka di bagian bawah di sini ada fasilitas namanya tinggalkan tim. Maka saya klik tinggalkan tim. Maka di sini ada konfirmasi yakin mau meninggalkan tim, saya klik OK. Maka saya pergi dari kelas tersebut. Lagi berproses, ini akan hilang. Untuk yang di bagian ini nanti saya refresh. Saya cobakan lagi beberapa. Misal punyanya siapa ya, maaf Bapak dan Ibu, bukan bermaksud apa-apa, saya hanya pengen menunjukkan ke kawan-kawan. Ini saya tak masuk ke semua tim, saya masuk ke menu 3 titik, setelah itu tinggalkan tim, ada konfirmasi OK. Itu jadi sesederhana itu bagaimana cara kita meninggalkan tim dari meninggalkan kelas dari tim yang sudah dibuat oleh kawan-kawan kita. Jadi ini sebetulnya bukan maksud saya untuk mengajari keluar dari timnya seseorang, tapi saya mencoba memanajemen kelas agar kelasnya tidak terlampau banyak, kelas yang berada di tim benar-benar kelas yang kita kenal, kelas yang bermanfaat. Yang ini juga bermanfaat, tapi dipakai hanya untuk simulasi saja. Jadi menurut saya, karena penugasan sudah hampir selesai, bahkan sudah banyak juga yang selesai, maka saya perlu membagikan informasi ini kepada teman-teman. Jadi singkat saja untuk untuk video tutorial kali ini saya cukupkan, singkat, padat, jelas. Semoga silahkan dipraktekkan bagaimana cara menghidden teams dan bagaimana cara kita keluar dari teamsnya punyanya orang lain yang kita anggap itu sudah tidak kita gunakan. Atau yang ini karena kelas-kelas simulasi, berarti menurut saya pelatihan sudah cukup, berarti ini caranya kita untuk
membersihkan kelas-kelas sehingga manajemen file, manajemen kelas kita di Teams akan jauh lebih mudah. Saya cukupkan untuk sesi kali ini, semoga bermanfaat apa yang bisa saya bagikan kecil dari saya. Saya cukupkan. Salam. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Jika memang dirasa informasi ini menarik, silahkan like. Jika memang informasi ini bermanfaat, silahkan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.